iya. Kenapa nih kalian buru-buru Aduh, banget? ya nih kita lagi dikejar deadline mau cari 20 mahasiswa untuk ditanya tentang MMI. Oh gitu, ya udah, mari kita kami bantu. Yuk, bantu kami. Perkenalkan, saya Fioni Ramawati dari Agroteknologi Angkatan 20. Perkenalkan, nama saya Nyimas dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Cika Suti dari Agro 2020. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri Yasoli Ya, dari jurusan? dari jurusan Farmasi. Oke. Kalau Kakak? Saya Rania Sasabila dari jurusan Farmasi. Kalau saya Trianisa Putri dari jurusan Farmasi. Saya dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2020. Kalau kakak sebelahnya? Sama. Iya, sama semua. Aku Laura Enggiani, aku dari Fakultas Hukum UBB, Angkatan 23. Aku Resuna Prianda Putri dari jurusan Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, kami di sini ingin melakukan sosial eksperimen tentang mata kuliah UBB dan keunggulan peradaban. Jadi kami ada beberapa pertanyaan nih Bu tentang seputar MMI dan juga Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, karena salah satu narasumber yang harus kami ambil adalah seorang dosen, maka Ibu bersedia nggak untuk kami wawancara hari ini? Bersedia. Perkenalkan, saya Sasabila Fakira dari Akuntansi. Saya Imam Maulana dari akuntansi. Saya Iksan Najmi dari akuntansi. Saya Nur Hadianti Marhamad dari 23 Manajemen 4. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Rismadi Ditama dari jurusan Sastra Inggris. Nama saya Muhammad Zahan Gibran, saya dari jurusan Sastra Inggris Angkatan 2022. Nama Ibu Sutina. Kalau misalkan dari UBB sendiri, MMI itu merupakan mental, moral, sama intelektual. Jadi itu udah menjadi salah satu hal yang melekat lah dari UBB sendiri. Ada tambahan, Kak? Kalau MMI itu mental, moral, intelektual. Mental, moral, dan intelektual. MMI itu bukannya mental, moral, dan intelektual ya? MMI ini adalah mental, moral, intelektual. Sebenarnya MMI ini adalah turunan dari visi misi UBB. Kalau kita lihat slogan dari UBB itu ada unggul membangun peradaban. Jadi dari unggul membangun peradaban ini ada anakannya gitu. Jadi anakannya ini adalah MMI ini, mental, moral, intelektual. Nah, kalau MMI ini itu harus diterapkan ke anak-anak muda di seputaran UBB agar nantinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya sebagai bekal untuk setelah keluar dari UBB. Jadi nggak hanya cuman di seputaran UBB aja pada saat jadi mahasiswa, tetapi juga bisa diterapkan di kehidupannya. Mental, moral, dan intelektual. Iya, sama. MMI, mental, moral, dan intelektual. MMI itu singkatan dari mental, moral, dan intelektual. MMI itu singkatan dari mental, moral, dan intelektual. MMI tidak tahu. Kalau untuk tercantum di logonya sendiri, kayaknya kurang tahu. MMI juga terdapat di visi misinya di Universitas Bangka Belitung. Kalau Kakak gimana? Kalau MMI itu juga digambarkan dalam lambang UBB yang terdapat dalam 3 pilarnya itu. Oh iya. Di visi misi UBB bisa dilihat di visi misi UBB. Oke. Iya, mata kuliah juga ada. UBB membangun apa? Kalau di jurusan kami di UBB dan peradaban. Di logo UBB yang 3 pena itu kan kalau nggak salah. Kalau kakak? Ya, di logo UBB yang 3 pilar yang menggambarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Di visi misi. Nggak tahu. Nah, jadi saya kasih tau ya Kak, Iya. MMI itu tercantum di visinya UBB dan juga di logo UBB. Seingat saya sih visi sama misi. Kalau di UBB sendiri bisa dilihat di visi misinya ada tentang MMI di situ. Oke, juga ada di penilaian dosen ya biasanya ya MMI itu ya. Banyak kan dosen nerapin MMI untuk penilaian di akhir. Oke. Sebenarnya bukan seberapa penting ya, tapi sangat penting sekali diterapkan bukan cuma untuk mahasiswanya sendiri, tapi juga untuk para pengajarnya, para staf di UBB juga, dan juga masyarakat yang ada di luar UBB gitu. Karena dari MMI sendiri itu ada mental, ada moral, dan ada intelektual.
diri kita sebagai seorang mahasiswa yang nantinya sebagai seorang manusia ya, yang dimana akan ketemu atau bertemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Dan tentu saja ketika kita akan berkomunikasi nih dalam ilmu bahasa tentunya ya, ini adalah dasar dari kehidupan bersosial kita, harus bisa melihat karakter orang lain seperti apa. Jadi kita nggak bisa nih melihat perspektif seseorang itu dari sudut pandang kita sendiri, tapi kita harus berani menyelami seperti apa orang yang saya hadapi gitu, dan bahasa seperti apa sih yang baik untuk saya gunakan dengan orang yang lebih tua, dengan sebaya saya, atau dengan orang yang lebih muda dari saya gitu. Jadi penting sekali dalam menerapkan MMI ini, terutama 3 hal ini. Yang pertama itu ada mental ya. Mental ini dimana adalah yang ada di dalam diri kita terkait emosional, seperti emosi kita, kemarahan, kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan diri ya di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada moral ya. Ada moral. Kalau moral ini bagaimana kita dapat menerapkan jati diri kita tadi di kehidupan sosial kita gitu. Jadi inilah wujud dari mental saya tadi. Saya berani gitu ya, berani mengambil konsekuensi dari apa yang sudah saya terapkan di diri saya gitu. Itu yang diterapkan oleh anak muda, dan harapannya dari MMI yang kita dari slogan kita tadi, unggul membangun peradaban, dan selain itu juga untuk meningkatkan SDM mahasiswa-mahasiswi UBB, baik itu mahasiswa maupun dosen juga gitu. Nah, kalau intelektualnya bagaimana kita menerapkan baik itu emosi kita tadi ya, mental moralnya, dan juga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan di UBB. Jadi ketika ada mahasiswa fisika misalnya ya, jadi bukan cuman fisikanya aja, bukan cuman angka-angkanya aja yang kita terapkan di luar sana, tetapi juga di luar itu tanggung jawab kita akan diri kita yang akan nantinya berhadapan dengan banyak orang di luar sana dengan berbagai karakter. Nah, kalau dari saya sendiri pun gimana ya? Ada yang nerapin, ada yang enggak juga sih. Karena mungkin dari pesona masing-masing ya, apa udah terterapkan belum. Kalau menurut saya sih udah ada di kelas, tapi yang lain belum tahu sih. Oh, masih setengah-setengah gitu ya, Kak? Dari diterapkannya ya, menurut saya sih belum dan juga sudah. Jadi sekitar 70% udah menerapin MMI, dan juga sisanya masih belum menurut saya sih, seperti itu. Kalau saya lihat sih udah ya. Sudah. Mungkin ada beberapa yang belum, ada beberapa yang sudah. Contohnya teman saya sendiri kan belum menerapin MMI di sekitarnya. Oh iya. Sudah sedikit. Sebagian aja sih. Sebagian aja ya. Dalam perguruan tinggi itu kalau kita kayak agama tuh kayak tiangnya agama gitu ya. Jadi di dalam Tridharma ini ada 3 Tridharma ya. Jadi ada penelitian, ada pengajaran, dan juga ada pengabdian. Nah, ketiga hal ini tidak terlepas dari MMI. Gimana nih misalnya kita sedang melakukan pengabdian, tentu saja mental, moral, dan intelektual tadi berlaku gitu. Bagaimana kita menyikapi masyarakat ketika magang, ada kepala desanya, ada masyarakatnya. Kita nggak mungkin dong datang ke tempat orang terus sembarangan bersikap gitu ya. Kita harus menunjukkan perbedaan antara mahasiswa dan orang-orang biasa gitu. Maaf kata, mungkin mereka yang nggak kuliah atau masyarakat umum yang sering kali menilai bahwa mahasiswa ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab akan nama kampusnya gitu. Jadi nggak terlepas dari itu. Kemudian ada juga penelitian. Jadi kalau penelitian ini itu kan riset ya. Riset itu bukan hanya sekedar tugas dari dosen aja,
ya, bukan cuma untuk jadi dosen aja loh ya. Jadi ketika walaupun ada dosen misalnya memberikan tugas penelitian buat mahasiswa, itu juga untuk dirinya sendiri, bagaimana kita menyelami ilmu dari apa yang sudah kita pelajari di kelas gitu. Jadi bukan di kehidupan kampus itu bukan hanya perihal belajar mengajar, datang ke kampus, duduk, terima ceramah dari dosennya, terus pulang gitu aja ya, datang ke kosan udah tidur ngeblank, nggak tahu apa lagi ya. Nah jadi tugas dari kampus itu, tadinya kita SMA taunya kuliah itu cuman bajunya bebas, terus kuliah kayak SMA biasa gitu, kayak proses belajar mengajar di SMA itu enggak. Jadi ada pengajaran yang diterapkan ke penelitian dan juga diterapkan ke pengabdian masyarakat gitu. Jadi tidak terlepas dari MMI tadi. Nah, kalau penerapan Tridharma sendiri, kalau kolaborasinya sebenarnya dosen itu tidak hanya melakukan kolaborasi seperti penelitian itu dengan dosen sama dosen aja ya, tetapi kolaborasi ini juga dilakukan dengan mahasiswa, bukan hanya 1-2 tetapi lebih dari 3 juga kita sudah menerapkan kolaborasi Tridharma ini di Universitas Bangka Belitung. Bukan cuma penelitian saja tetapi juga kita melibatkan mahasiswa di kegiatan pengabdian masyarakat, seperti tugas-tugas dosen ya, Tridharma itu semua kita melibatkan mahasiswa. Kalau untuk kolaborasi, ada kolaborasi dosen sama dosen, ada kolaborasi dosen dan mahasiswa, ada juga kolaborasi mahasiswa dan mahasiswa. Jadi kita semua pengajar di Universitas Bangka Belitung sudah menerapkan penelitian atau sudah menerapkan Tridharma ini kepada mahasiswa kita sendiri. Mungkin kalau Julio sekarang belum merasakan itu, nanti juga merasakan ya tugas jurnal mungkin sama teman-temannya, atau sekedar bantu dosen pertama. Misalkan kalau awal mula belum paham sama pengerjaan jurnal atau pengabdian, itu kita terlebih dahulu mulai dari awal nih, kayak sekedar bantu gimana sih di luar sana, gimana sih cara dosen pengabdian di desa-desa misalnya atau di tempat lainnya. Nah saya ikut nih misalnya, Julio ikut, nah nanti Julio akan melihat kayak gini ya proses dari Tridharma sendiri. Jadi bukan Tridharma di kampus ini dosen itu sebenarnya bukan cuma mengajar, tetapi juga ketiga ya Tridharma ini dilakukan setiap semesternya gitu.